Halo gengs, ketemu lagi. Selamat siang dulu guys. Terima kasih buat kalian-kalian yang udah subscribe, like dan komen, bahkan yang share ya. Makasih banyak. Jadi kali ini geng, hari ini aku pengen membahas tentang tentang alternatif untuk cara pengobatan gitu. Karena kalian kan tahu aku di rumah ini kan banyak kucing ya. Kucingnya tuh banyak. Nanti aku update ya nanti kucing-kucingnya. Jadi kita di sini duduk dulu, kita ngobrol dulu tentang alternatif pengobatan, di mana di saat kalian punya sesuatu yang mengobatkan, yang mewajibkan kalian harus untuk berobat karena kucing, karena alergi kucing. Jadi geng, di sini aku itu karena banyak kucing kan di rumah ini, kadang-kadang itu aku punya alergi. Alergi ini padahal sebenarnya itu sudah bisa aku ini kan loh geng, sudah bisa antisipasi juga dengan keadaan bagaimana caranya agar aku tidak gatal-gatal. Jadi kali ini geng aku telat. Kemarin itu aku telat untuk caranya gitu. Dulu pernah juga sih aku ngalamin seperti ini, gatal-gatal. Ini dong, geng, tanganku ini gatal-gatal banget loh. Gatal banget. Coba kalian lihat. Ini ada kayak apa? Becak-becak kecil gitu. Ya ini gatal banget loh, geng. Ini hampir ke semua jari aku terjadi. Dan ini baru 2 hari loh geng, gatalnya itu ampun banget, gatal terus. Jadi pengennya tuh pengen menggaruk terus. Jadi geng, di sini di saat keadaan kayak gini, ini sih sebenarnya sih salah aku juga ya. Sebenarnya seharusnya tuh saat kita membersihkan kucing, aku kan biasa kan ngepel lantai kucingnya gitu biar bersih gitu. Bersihkan tempat BAB-nya. Itu kan pasirnya itu kadang-kadang kan udah kumannya ya, udah pasti ada kumannya gitu. Jadi di situ geng, dengan pasirnya itu kita kan biasanya sampai 10 hari baru kita harus buang pasirnya itu, karena itu udah mengandung kuman banget. Jadi aku udah tahu caranya gimana untuk membuat pasir-pasir itu tetap terjaga dan tidak tercampur-campurkan loh geng. Jadi di sini karena keteladaran aku juga, kemarin itu aku membiarkan tempat PAB kucing itu udah kelamaan loh geng, tidak aku buang dan aku tetap pakai gitu. Padahal udah bau dan udah ada basah-basahnya juga kan. Jadi itu akhirnya aku membersihkan dengan begini kan. Jadi debunya itu ke sini, otomatis ke sini, dan tiba-tiba gatal. Dan kenapa harus terjadi gatal geng? Padahal sebenarnya kalau kita sudah kena debu lalu kita cuci itu kan nggak apa-apa. Jadi di sini karena salahnya aku juga sih. Nah, saat aku mencuci tangan aku kelebihan deterjen. Padahal kalau kita cuci tangan kan kita dengan sabun cuci tangan aja, atau mungkin pakai deterjen tapi tidak kebanyakan. Di sini kan kemarin itu posisi aku lagi nyuci semua tempat apa ya namanya ya, untuk kucing itu apa ya, pel bukan pel ya, yang tempat untuk hangatnya itu, tempat pemadaninya itulah kucing gitu. Jadi geng, di situ aku kan terus setiap kucing itu ada ininya, apa orang bilang ya, lupa aku namanya, pokoknya tempat untuk kucing dia tiduran. Jadi di situ tuh perlaknya itu, perlak ya aku sebut ya, keset ya, itu keset. Nah, kan kita ada keset, jadi keset untuk yang bersih-bersih kita kasih ke kucing gitu, buat kucing biar hangat gitu geng. Jadi di sini aku kemarin itu cuci keset-keset ini dengan sabun itu kebanyakan. Lalu kemudian aku membersihkan tempat PAB kucing lagi. Lalu kemudian aku cuci tangan lagi dengan sabun itu kebanyakan, dan akhirnya terjadi tangan aku tuh kering geng.
kalau kita kebanyakan deterjen kan, waktu kita mencuci tangan di saat kita bekas kena kotoran kucing atau debu kucing atau yang apa, pasir-pasir itu, pasir-pasir bekas PAB-nya itu, kalau kita kebanyakan deterjen di tangan kita kan, memang itu bagus kan, kuman-kumannya pada mati. Tapi di sini kuman-kuman baik di kulit kita, di tangan kita itu akan mati juga karena kita kebanyakan deterjen. Lalu kemudian saat itu udah kering, lalu kita menyentuh pasir kucing lagi untuk membuangi tainya lagi kan. Dan di saat itu kuman-kuman jahat itu menempel dan dia langsung menyerang karena tidak ada antibodi lagi di kulit kita. Makanya itu geng, kalau kalian punya kucing gitu, kalian sedang membersihkan kotoran-kotoran kucing di pasirnya itu kan udah pasti ada bakteri-bakterinya juga kan. Jadi di sini geng, cucilah tangan kalian dengan seadanya, dengan walaupun kalian banyak deterjen gitu, untuk mencuci tangan harus banyak juga airnya. Kemarin itu aku tidak terlalu banyak air sih, udah selesai gitu karena terlalu sibuk banget kan. Akhirnya ya ini terjadi gatal-gatal karena antibodi pada bakteri baik di kulit aku nggak ada lagi mungkin ya, di saat kita kebanyakan deterjen kemarin. Sampai kemarin itu pun kulitku ini sampai kering loh geng. Di situ di saat kulitku menjadi kering banget gitu, akhirnya aku terkena pasir-pasir itu kan, aku bersihkan. Akhirnya ya itu kuman baiknya itu nggak ada lagi di tangan aku, jadi tidak bisa untuk antibodinya untuk melawan kuman-kuman jahatnya. Jadi geng, di sini yang terjadi, kulit aku ini, kalian lihat ini, susah sih ngeliatnya. Nah ini geng, seperti kecil-kecil, ini gatal banget tuh ya. Apalagi kalau sudah malam gatal banget. Jadi aku punya caranya geng untuk menghilangkan ini tanpa harus ke dokter, tanpa harus ngobat-obatin pakai salep atau apa gitu. Jadi aku punya alternatif sendiri geng. Dan ini adalah pelajaran aku sendiri saat aku dulu suka-suka di hutan gitu, bekerja di hutan. Jadi ini cara aku untuk membuang gatal ini geng. Kalian yang punya kucing udah pasti kan, udah pernah merasakan alergi seperti ini, ruam seperti ini, udah pasti kan. Pasti kalian itu bingung kan, merasakan gatalnya yang kadang-kadang itu sampai 1 minggu nggak hilang-hilang. Jadi itu yang membuat kulit kita itu benar-benar kusam, kulit kita itu benar-benar aduh berantakan deh. Jadi geng, ini aja udah berantakan kulit aku loh. Bekas yang aku garuk-garuk terus, jadi kemudian luka. Dan kali ini geng, di hari kedua ini aku memulai alternatif aku dengan cara aku untuk menghilangkan gatal-gatalnya ini loh geng. Jadi di saat kita gatal lalu kita lakukan seperti ini kan kita ada lilin loh geng. Dan ini tisu yang udah aku udah aku bikin stick ya. Jadi geng, kita mulai ya geng. Kita mulai dengan apinya yang seperti ini. Jadi lilin ini kita tunggu untuk mencair loh geng. Biasanya kan kalau aku pengen cepet-cepet, biasanya aku kayak gini, langsung ditetesin kayak gini. Shit. Lalu kupikir kalau aku tetesin begini, air lilinnya ini udah pasti bakalan bikin kebuang. Udah pasti bakalan tidak kena ini kena itu ya kan. Sebagian tidak kena gitu. Makanya itu aku butuh kayak gini. Kenapa ini besar loh geng apinya? Karena aku kasih ini tadi, aku kasih tisu loh di sini. Kita tunggu mencair dulu ya geng. Jadi di sini ini adalah alternatif untuk kita menghilangkan gatal-gatal pada kulit kita di saat kita terkena alergi kucing loh geng. Ini adalah cara aku yang paling efektif banget dan sering banget. Soalnya aku sering banget sih yang namanya kita hidup bergaul dengan kucing, apalagi kita banyak kucing di rumah ya. Yang namanya alergi kucing itu adalah hal yang biasa banget. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyembuhkannya, ada bagaimana cara kita untuk bisa membuat kita bisa nyaman tanpa merasa terbebani di saat kita tidur. Biasa kan kalau gatal-gatal itu geng, tidur. Saat kita tidur itu gatal-gatalnya itu luar biasa, apinya besar geng. Besar banget. Jadi ini kenapa besar? Biar airnya ini cepat meleleh loh geng, lilinnya ini. Jadi airnya itu cepat banyak.
Jadi geng, kita mulai ya. Kita ke pinggirkan dulu ya apinya ya. Jadi geng, ini udah ada airnya ya. Di saat udah ada airnya ini geng, caraku yang selanjutnya itu ya gini. Ini kan gatal-gatal ya. Jadi aku lakukan gini aja langsung, kita usap-usap airnya ke sini. Jadi semuanya itu geng, wish, perihnya itu geng ya. Panasnya ini melawan gatal, melawan rasa gatal. Jadi di sini di saat perihnya panasnya ini melawan perih gatal ini ya yang terjadi kontraksinya yang membuat kita itu bisa merasa lega meskipun ini loh geng, meskipun panasnya itu luar biasa. Karena aku udah biasa sih ya ngalamin kayak gini, jadi mungkin udah biasa aja. Jadi kalau memang pertama-tama ya kita akan panas dulu geng. Jadi karena kontraksi panasnya itu melawan gatalnya itu luar biasa loh geng. Jadi di antara panasnya itu dia menekan ke dalam dan gatalnya itu menekan keluar, jadi beradu geng. Jadi bila aku melakukan seperti ini geng, dalam 12 jam aku tidak merasakan gatal-gatal lagi pada kulitku. Jadi aku bisa tenang. Soalnya kan kalau kita gatal-gatal terus, kita melakukan kayak gini, kita lagi beraktivitas, itu kan terganggu banget ya. Terganggu banget. Pokoknya terganggu banget lagi di saat kita gatal-gatal. Makanya saat gatal-gatal itu aku lakukan seperti ini loh. Ya, cuma pakai lilin doang lagi, kan? Pakai lilin. Jadi kamu yang hobinya itu punya kucing, kalian pasti udah pasti merasakan dan punya seperti ini, alergi seperti ini, apalagi bekas kutu kucing ya. Alhamdulillah sih di rumah ini kutu kucing nggak ada, karena setiap kali udah dimandikan kutu gitu dan dikasih obat kutu, jadi hampir nggak ada obat kutu gitu. Hampir nggak ada kutunya gitu kucing-kucing di sini. Jadi ya di sini tuh kayak aku cuma karena alergi bakteri dari pasir ini yang kemarin itu aku teledor, aku telat untuk ganti pasirnya. Seharusnya pasir itu kan dalam 10 hari udah harus diganti ya, ganti yang baru gitu ya, kuman-kumannya itu tidak menetap. Makanya itu geng, ini kedua ya geng, makanya itu aku juga kalau setiap 2 hari sekali itu tempat pupnya kucing itu harus dicuci juga, harus dicuci, benar-benar dicuci. Makanya tempat pup itu juga kita harus punya lebih gitu geng. Panas banget loh geng. Jadi geng, jika sudah kita begini, kita lawan panasnya ini kita lawan gatalnya ini dengan panas gini loh geng. Ini yang membuat kita itu benar-benar bisa adem. Jadi kita itu nggak perlu lagi untuk garuk-garuk. Soalnya kan kalau kita suka menggaruk-garuk loh geng, nanti bakal luka kulit kita. Nanti kan itu bisa menambah satu gejala penyakit lagi kan. Makanya itu aku geng, kalau setiap apapun ada gatal, bahkan dari bakteri yang kucing ataupun yang digigit semut loh geng, aku juga lawannya itu aku pakai lilin loh geng. Itu geng. Kenapa lo geng, aku tuh caranya seperti ini, tidak yang diinikan banget. Jadi jika aku tumpahkan begitu kan banyak terbuang. Jadi kalau kayak gini kan enggak lagi. Jadi ini udah kering itu kita bisa lepas. Kalau kita bisa lepas kan kita bisa kembalikan di sini. Jadi lilinnya itu geng tetap ada dan tidak kebuang. Nih. Jadi bekas lilinnya itu kita kembalikan ke sini lagi loh geng. Tuh kan, jadi kulit aku itu berasa ada airnya udah naik ke atas, seperti lembabnya itu naik ke atas, jadi gatalnya itu hilang loh geng. Makanya kalian yang punya kucing ya, kalian akan merasakan gatal-gatal seperti ini, lakukan aja seperti ini, seperti yang aku lakukan ini loh geng. Karena ini yang paling ampuh sih menurut aku ya, ini yang paling ampuh banget, karena aku sering ngalamin, jadi aku sering lakukan kayak gini, jadi aku bisa tenang. Ini adalah alternatif aku sendiri dengan cara aku sendiri yang bisa membuat kulit aku itu bisa enak.
So kalian-kalian yang suka gatal kan dengan kucing, alergi, itu kalian pasti terganggu banget ya. Jadi dengan begini kita bisa tenang loh geng. Nah ini kan bisa diulang lagi loh geng, lalu sampai benar-benar gatalnya ini hilang. Bahkan kalau sudah ya, gatalnya hilang, kutu airnya ini juga bisa langsung mati loh geng, bisa jadi kulit kita bisa sembuh. Panas banget loh geng. Karena aku udah biasa sih, jadi ya geng, panas. Yang kedua ini kayaknya menyengat banget. Jadi ini aja ya geng, cara aku untuk alternatif pengobatan alergi kucing. Mungkin buat kamu perlu, silahkan aja di share ya. Thank you ya udah nonton. Thank you, dadah.